Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Unindra, kelas non-reguler, semester 4, jurusan Pendidikan Ekonomi. Kami juga dari kelompok 10 yang terdiri 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Denny Saputra. Yang kedua, Aulia Nita Padilah. Dan yang terakhir, Selvi Oktaviani. Di sini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah kami, yaitu strategi belajar pembelajaran. Nah, materi yang akan kami bahas yaitu beberapa poin. Yang pertama, metode kartu arisan. Yang kedua, metode TGT. Dan yang terakhir, metode tebak kata. Nah, langsung saja di pembahasan pertama, yaitu metode kartu arisan yang akan dibahas oleh saya sendiri, Denny Saputra, NPM 2023 1450 1009. Nah, metode kartu arisan adalah salah satu strategi pembelajaran aktif yang mengedepankan keaktifan siswa secara acak melalui media kartu. Nah, di sini guru menuliskan nama-nama siswa pada kartu, lalu secara acak mengambil satu kartu, seperti ya contohnya itu arisan. Nah, setelah itu kita akan menentukan siapa yang akan menjawab pertanyaan atau memberikan sebuah pendapat. Nah, tujuan dari metode arisan ini apa aja nih? Yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa secara merata dan menyeluruh. Yang kedua, melatih keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan adil. Yang keempat, mencegah dominasi siswa tertentu dalam berdiskusi. Langkah yang pertama, peserta didik atau guru membuat kartu untuk menulis sebuah jawaban. Yang kedua, peserta didik atau guru juga membuat kartu untuk menulis soal yang akan dimasukkan ke dalam gelas. Yang ketiga, silakan bentuk kelompok 4 orang secara heterogen. Yang keempat, bagikan kertas jawaban pada peserta didik masing-masing 1 lembar. Nah, kartu soal itu lalu digulung. Sesudah digulung dan dimasukkan ke dalam gelas. Nah, gelas yang sudah berisi soal lalu dikocok. Sebelumnya kita tutup dulu nih. Nah, setelah dikocok, kemudian salah satu yang jatuh dibacakan agar dijawab oleh peserta didik yang lainnya yang memegang kartu jawaban. Yang keenam, apabila jawaban tersebut benar, peserta didik boleh nih kita beri tepuk tangan. Yang ketujuh, setiap jawaban yang benar, maka peserta didik bisa diberi 1 poin sebagai nilai kelompok. Metode kartu arisan juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihannya yang pertama, bisa meningkatkan motivasi dan konsentrasi para siswa. Yang kedua, membuat suasana kelas lebih ramai dan lebih hidup. Yang ketiga, semua siswa memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam metode kartu arisan. Nah, selain kelebihan juga memiliki kekurangan. Yang pertama, bisa menimbulkan kecemasan bagi siswa yang kurang percaya diri. Ya, dia juga bisa ibaratnya gagap atau ragu untuk menjawab. Yang kedua, metode ini juga memerlukan waktu tambahan agar pelaksanaannya bisa berjalan secara efektif. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar teks deskripsi, tapi bukan dengan cara biasa. Kita akan main kartu arisan.
Hah? Arisan, Pak? Kayak ibu-ibu? Hampir mirip, tapi isinya bukan duit, melainkan kata-kata ajaib. Nih, Pak Fajar punya kotak berisi kartu. Kalian akan ambil satu kartu secara acak, lalu buat deskripsi dari kata yang kalian dapat. Wah, jangan-jangan saya dapat nasi goreng level 20, Pak. Bisa keluar api dari mulut. Dinda, kamu duluan ya. Silahkan ambil satu kartu. Pantai di pagi hari terlihat sangat tenang. Matahari baru saja terbit, warnanya orange keemasan. Angin laut sejuk dan suara ombak seperti musik alam. Beberapa perahu nelayan tampak mulai berlayar. Bagus sekali, Dinda. Kalimatmu puitis dan menggambarkan suasana dengan jelas. 1 bintang untukmu. Saya juga dong, Pak. Biar bintang saya bisa ditukar mie goreng di kantin nanti. Nah, itu dia anak-anak. Dari kartu sederhana, kalian bisa belajar menggambarkan sesuatu dengan kata-kata. Oke, selanjutnya metode TGT yang akan dijelaskan teman saya, yaitu Selfie Octaviani. Selanjutnya, saya Selvi Octaviani dengan NPM 2023 14500 949. Di sini saya akan menjelaskan metode TGT. Metode TGT adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok belajar heterogen untuk membantu satu sama lain menguasai materi pelajaran. Kemudian bersaing secara individual mewakili tim mereka dalam sebuah turnamen akademik. Poin yang diperoleh dari turnamen ini akan diakumulasikan untuk tim, dan tim dengan poin tertinggi akan mendapatkan penghargaan. Tujuan metode TGT: 1. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Adanya unsur kompetisi dan penghargaan tim mendorong siswa untuk belajar lebih giat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kerjasama. Siswa belajar untuk saling membantu, berdiskusi, dan memecahkan masalah bersama dalam tim. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman materi. Melalui diskusi kelompok dan persiapan untuk turnamen, siswa mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan dan menguatkan pemahaman mereka tentang materi. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar akademik. Kompetisi yang sehat dalam turnamen dapat memacu siswa untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Yang kelima, mengembangkan rasa tanggung jawab individual dan kelompok. Setiap anggota tim bertanggung jawab atas kontribusinya, dan keberhasilan tim adalah tanggung jawab bersama. Yang keenam, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Elemen permainan dalam turnamen membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Langkah-langkah metode TGT. A. Presentasi kelas or class presentation. 1. Guru menyajikan materi pelajaran baru kepada seluruh kelas. Kedua, penyajian ini harus jelas, menarik, dan informatif menggunakan berbagai media dan strategi pengajaran. Yang ketiga, tujuannya adalah memastikan semua siswa memiliki pemahaman dasar tentang konsep yang akan dipelajari. Yang B. Belajar dalam tim or team study. 1. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok belajar yang heterogen, biasanya 4-5 siswa per tim, dengan anggota yang memiliki kemampuan akademik yang bervariasi. Yang kedua, dalam tim, siswa bekerja sama untuk mempelajari materi lebih dalam. Yang ketiga, saling membantu memahami konsep yang sulit. Yang keempat, mendiskusikan materi dan memecahkan masalah bersama. Yang kelima, mempersiapkan diri untuk turnamen. Yang keenam, guru berperan sebagai fasilitator, memantau kemajuan tim, dan memberikan bantuan jika diperlukan. C. Permainan or turnamen, games or turnamen. 1. Setelah belajar dalam tim, siswa berpartisipasi dalam turnamen akademik. 2. Turnamen ini biasanya dilakukan dengan menggunakan meja-meja turnamen yang terdiri dari siswa dari tim yang berbeda, namun memiliki kemampuan setara. Misalnya, meja atas untuk siswa berprestasi tinggi, meja tengah, dan meja bawah. Ketiga, pertanyaan-pertanyaan dalam permainan dirancang untuk menguji pemahaman siswa tentang materi yang telah dipelajari. Yang keempat, siswa menjawab pertanyaan secara individu dan poin diberikan berdasarkan jawaban yang benar. Yang kelima, siswa berusaha untuk mendapatkan skor tertinggi di meja mereka. D. Penghargaan tim or team recognition. 1. Poin yang diperoleh siswa dalam turnamen diakumulasikan untuk skor tim. Yang kedua, tim yang mencapai skor tertinggi atau menunjukkan peningkatan signifikan akan menerima penghargaan atau pengakuan. Yang ketiga, penghargaan ini dapat berupa pujian, sertifikat, atau hadiah kecil untuk mendorong kolaborasi dan motivasi. Kelebihan dan kekurangan metode TGT. Kelebihan metode TGT meningkatkan interaksi sosial. Siswa belajar berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebaya.
Memotivasi siswa dengan kompetisi, unsur permainan dan turnamen sangat efektif untuk membangkitkan semangat belajar. Meningkatkan rasa percaya diri. Siswa yang kurang menonjol di kelas reguler dapat merasa lebih dihargai dan termotivasi dalam kelompok. Cocok untuk berbagai mata pelajaran. Dapat diterapkan pada berbagai mata pelajaran yang membutuhkan pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Dorong siswa untuk saling membantu. Karena keberhasilan tim bergantung pada semua anggota, siswa termotivasi untuk mengajari dan membantu teman yang kesulitan. Fleksibel dalam pengaturan waktu. Turnamen dapat disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Sedangkan kekurangan metode TGT membutuhkan persiapan yang matang. Guru perlu menyiapkan materi, soal, turnamen, dan skema penilaian dengan cermat. Potensi siswa yang pasif. Meskipun ada tanggung jawab kelompok, tetap ada kemungkinan beberapa siswa tidak berkontribusi aktif dalam diskusi kelompok. Waktu yang cukup lama. Proses diskusi kelompok dan turnamen membutuhkan alokasi waktu yang tidak sedikit. Kesulitan dalam pembentukan tim. Membentuk tim yang heterogen dan seimbang memerlukan perhatian khusus dari guru. Potensi tekanan pada siswa, beberapa siswa mungkin merasa tertekan dengan elemen kompetisi, meskipun ada upaya untuk membuat kompetisi yang sehat. Pagi, anak-anak, hari ini kita tidak hanya belajar IPA, tapi juga bertanding. Kita pakai metode TGT, Teams Gains Tournament. Bisa dibilang begitu, Andi. Tapi ini turnamen adu pintar dan kerjasama tim. Ibu sudah bagi kalian jadi 3 tim. Tim usus halus, tim lambung hebat, dan tim enzim aktif. Nah, itu dia. Pertanyaan pertama nanti bisa saja tentang itu. Sekarang, tiap tim diskusi dulu selama 5 menit pakai LKS yang ibu bagikan. Siap? Guys, makanan pertama kali diproses di mana ya? Waktu diskusi selesai. Sekarang, kita masuk ke babak turnamen. Setiap tim akan mengirim 1 wakil untuk menjawab soal secara acak. Siapa duluan? Setelah 3 ronde, pemenangnya adalah tim lambung hebat. Selamat! Tapi semua tim hebat hari ini, karena kalian saling bantu dan belajar bareng. Nah, anak-anak, itulah metode TGT. Kita belajar, diskusi, dan bertanding secara sehat. Ingat, bukan siapa yang... Terima kasih Selvi Oktaviani yang sudah menjelaskan metode TGT. Selanjutnya adalah metode tebak kata yang akan dijelaskan oleh Aulia Nita Padilah. Ya, perkenalkan, nama saya Aulia Nita Padilah dengan NPM 2023-1450-1014. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode tebak kata. Metode tebak kata model pembelajaran cooperative learning tipe tebak kata adalah pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Tebak kata dapat dijadikan model alternatif untuk mendorong siswa aktif dan belajar bekerja sama dengan pasangannya. Permainan tebak kata dilaksanakan dengan cara siswa menjodohkan kartu soal teka-teki dengan kartu jawaban yang tepat. Teknik tebak kata menggunakan media kartu atau kertas berukuran 10 cm dikali 10 cm atau 5 cm dikali 10 cm dan dituliskan ciri-ciri atau kata-kata yang terkait yang dimana mengarah pada jawaban atau istilah pada kartu yang akan ditebak. Selanjutnya, tujuan metode tebak kata. Yang pertama, meningkatkan kosakata dan pemahaman konsep. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis dan logis. Yang ketiga, mendorong kerjasama tim jika dilakukan secara berkelompok. Dan yang keempat, bisa membuat proses belajar lebih menyenangkan dan interaktif. Ya, adapun cara pelaksanaan metode tebak kata, yang pertama itu pada persiapan. Dipilih dulu untuk tema atau materi pembelajaran, misalnya nama-nama hewan, istilah sains, tokoh sejarah, dan lain-lain. Siapkan juga daftar kata yang relevan dengan materi. Lalu buatkanlah petunjuk atau deskripsi dari masing-masing kata, bisa berupa definisi, sinonim, antonim, ataupun ciri-ciri. Lalu yang kedua, untuk pelaksanaan individual atau kelompok, siswa dapat bermain secara individu atau dalam kelompok kecil. Adapun pemberian petunjuknya, memberikan petunjuk atau deskripsi tanpa menyebutkan kata itu langsung. Ya, menebak kata dapat dicoba untuk menebak kata berdasarkan petunjuk tersebut.
Lalu di sini ada penilaian bisa berdasarkan kecepatan menebak atau jumlah jawaban benar. Ya, di sini juga ada contoh penerapannya. Ya, contohnya pada materi organ tubuh manusia di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Petunjuknya aku memompa darah ke seluruh tubuh, yang artinya itu adalah jantung. Ya. Lalu contoh yang kedua, petunjuknya aku digunakan untuk bernapas, dan itu artinya adalah paru-paru. Materi dalam pelajaran bahasa Inggris, petunjuknya this is a fruit, is yellow, and monkeys like it. Artinya di sini adalah sebuah buah yang berwarna kuning dan disukai oleh kera. Yaitu di sini jawabannya adalah banana atau artinya pisang. Ya, variasi metode yang pertama ada mimik wajah, dapat menunjukkan kata lewat gerakan tubuh tanpa suara. Yang kedua melalui gambar, ya dapat berupa gambar petunjuk. Lalu untuk pasangan yang lainnya menebak. Yang ketiga ada hot sheet, yaitu semisalnya duduk untuk di depan kelas satu siswa dengan kata di dahinya, lalu untuk teman-temannya memberikan petunjuk. Ya, dari metode pembelajaran tebak kata memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, pada kelebihan itu interaktif dan menyenangkan, bisa membantu siswa belajar secara tidak langsung, serta bisa mengurangi rasa kebosanan saat belajar. Di samping itu juga memiliki kekurangan. Yang pertama, bisa membutuhkan waktu untuk persiapan, serta bisa mengurangi efektif jika tidak struktur atau terlalu sering digunakan. Good morning, students. Hari ini kita belajar kosakata aktivitas harian dalam bahasa Inggris. Tapi, bukan hanya duduk dan mencatat ya. Kita main tebak kata. Yeay, aku suka game ini, Bu. Asal nggak disuruh joget aja, Bu. Soalnya kalau gerakanku ketahuan ayahku, bisa malu satu RT. Tenang, Dika. Cuma tebak-tebakan kata lewat gerakan atau petunjuk. Ibu akan panggil satu siswa ke depan. Nanti, Ibu bisikkan satu kata aktivitas dalam bahasa Inggris. Tugasmu, beri petunjuk tanpa menyebutkan kata itu langsung. Oke, siapa duluan? Lala, kamu dulu ya. Membisikkan kata wake up. Aku lakukan ini setiap pagi. Biasanya setelah dengar alarm. Aku buka mata, lalu duduk di kasur. Yes, great job. Now, Dika, kamu siap? Siap mental, Bu. Oke guys, aku biasanya melakukan ini saat lapar. Kadang pakai sendok, kadang tangan. Kalau makanan pedas, bisa keluar air mata. Correct. 10 poin untuk kelompok Dika. Nah, anak-anak, dari permainan tadi, kalian bisa belajar menghafal dan memahami kata kerja harian. Itu jauh lebih menyenangkan daripada cuma baca buku, kan? Iya, Bu. Main lagi besok ya. Terima kasih Aulianita Padilah yang sudah menjelaskan metode tebak kata. Nah, teman-teman, kesimpulan dari metode ketiga tersebut adalah bisa mengaktifkan peran siswa dalam proses belajar, lalu mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar yang lebih menyenangkan. Nah, metode ini juga sangat cocok diterapkan untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan motivasi agar siswa bisa belajar dalam suasana kelas yang lebih interaktif. Terima kasih untuk pemateri yang sudah menjelaskan metode dalam strategi belajar dan pembelajaran. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan materi kami. Semoga materi tersebut bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.